Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semua, di bulan September tahun 2024 ini sebagian besar teman-teman petani padi sudah akan memasuki masa panen. Nah, terlihat dari misalnya di Indramayu, Subang, di sebagian wilayah Cirebon ini sudah banyak yang padinya sudah mulai menguning dan ada sebagian yang sudah dipanen. Nah, teman-teman, tentunya sebagai petani yang cerdas, petani yang mempunyai ilmu pertanian yang baik, harus kita mengevaluasi dari hasil panen yang kita dapatkan. Karena kalau misalnya hasil panen kita tahun demi tahun ini turun, tentu itu tidak diharapkan oleh sebagian atau seluruh petani, baik petani padi, jagung, bawang, dan lain-lain. Evaluasi ini penting agar kita mengenal penyebab atau asbab yang kita tidak berikan sehingga hasil panen kita itu turun. Nah, oleh karenanya teman-teman, penting untuk kita evaluasi itu. Misalnya turunnya panen itu disebabkan karena kekurangan air, atau misalnya karena kekurangan pemeliharaan, atau mungkin juga karena kekurangan pupuk, atau karena terserang hama ataupun penyakit. Nah, ini kita harus monitor terus, kita harus evaluasi agar panen berikutnya atau pengolahan berikutnya itu tidak terjadi lagi seperti yang kita alami di musim sebelumnya. Nah, teman-teman, kebanyakan gagalnya atau turunnya hasil panen itu disebabkan oleh tidak berimbangnya pupuk yang diberikan. Yang kedua, karena ada serangan hama dan penyakit. Nah, ada lagi satu sisi misalnya di kekurangan air. Tapi kalau kekurangan air ini nih rata-rata karena faktor alam. Tapi kalau turunnya panen kita itu karena kekurangan pupuk atau kekurangan pengendalian hama dan penyakit, berarti itu murni karena kesalahan si petaninya, kesalahan dari si penggarapnya. Kenapa begitu? Karena dari sekian tahun bertani ini tidak ada evaluasi. Tidak ada pembelajaran yang bisa diambil dari musim panen sebelumnya ke musim panen berikutnya. Nah, teman-teman, misalnya selama ini kita hanya menggunakan pupuk NPK misalnya, atau kita hanya menggunakan urea misalnya. Tentu sebagai petani yang cerdas, kita harus mengevaluasi bahwa dengan hanya menggunakan NPK atau hanya menggunakan urea saja, panen padi saya ini menurun. Nah, itu kita perlu koreksi. Apa yang salah di situ? Nah, itulah kenapa konten-konten sekarang ini dengan banyaknya kemajuan teknologi, sampai ke desa-desa itu bisa memutar YouTube, bisa melihat perbandingan petani satu dengan petani yang lain, bisa memberikan atau bisa melihat atau menonton budidaya yang baik dengan budidaya yang kurang baik. Nah, tentu evaluasi ini mengajarkan kita bagaimana kita merubah pola pertanian kita yang tadinya panennya cuma 4 ton per hektar bisa menjadi 5 sampai 7 ton atau 8 ton per hektar. Nah, karena kenapa? Semua apapun di dunia ini itu membutuhkan ilmu. Tanpa kita memiliki ilmu, maka kita akan stagnan. Ilmu ini terus berkembang, terus mudah untuk kita dapatkan. Seperti halnya dengan menonton konten Maraja Organik ini. Ada banyak edukasi yang kami berikan, diantaranya misalnya penggunaan garam krosok, misalnya penggunaan kalsium, misalnya cara membuat kalsium, magnesium, sulfur. Itu banyak sekali edukasi-edukasi yang sudah kita berikan. Nah, tetapi kenapa masih banyak petani yang tidak mau atau misalnya kurang responsif, tidak mau mempraktekkan atau bahkan masa bodoh.
Itu karena kita tidak memiliki ilmunya. Nah, teman-teman, saya berharap bahwa petani Indonesia itu jangan pernah mau kalah dengan petani-petani di Vietnam, petani-petani di Thailand. Kenapa? Karena kapan kita tidak merubah pola pertanian kita, merubah cara budidaya kita, merubah varietas-varietas yang kita tanam, maka tentu selamanya hasil panen kita akan terus menurun. Maka tentu kita terus akan mengimpor beras dari Vietnam ataupun dari Thailand. Nah, teman-teman, penggunaan pupuk yang berteknologi nano kami juga sering edukasikan. Kenapa? Karena dengan kita memberikan tambahan-tambahan seperti itu, tentu progres perkembangan tanaman kita itu akan semakin baik. Misalnya dengan menggunakan pestisida nabati. Ini tentu akan bisa menghindarkan atau menjaga tanaman kita dari serangan hama dan penyakit. Karena kalau ini kita tidak lakukan, maka yang korban terus itu petani sendiri. Yang gagal panen, yang turun hasil panennya itu petani sendiri. Kalau petani ini masa bodoh, maka tentu nanti yang dirugikan itu ya petaninya sendiri. Kenapa banyak teman-teman yang memberikan edukasi, membagikan ilmu, tujuannya itu cuma satu, agar petani Indonesia bisa berhasil. Petani Indonesia bisa menyiapkan makanannya sendiri. Petani Indonesia bisa mengekspor hasil panennya sampai ke seluruh mancanegara. Nah, tetapi ketika tidak ada perubahan yang kita lakukan, kami ini bisa apa? Apalagi PPL-PPL di lapangan yang terbatas waktunya, terbatas operasionalnya, itu tidak akan mungkin untuk bisa mendampingi teman-teman petani satu demi satu. Nah, dengan adanya media sosial, dengan adanya YouTube, ini kita bisa sharing ilmu. Silahkan ditanyakan apa-apa saja yang sekiranya menjadi kendala dari teman-teman, sehingga ilmu itu bisa bermanfaat. Misalnya saja kita memberikan penggunaan santan kelapa, penggunaan misalnya kalium, magnesium, sulfur, atau kalsium. Ini banyak sekali konten-konten yang ada di YouTube itu. Itu semua kalau teman-teman petani mau praktekkan, tentu hasil panennya pasti akan meningkat. Tentu nanti cara budidayanya akan lebih maksimal. Ditambah lagi ketika kita mampu mengendalikan hama dan penyakit, ini bisa menjadikan tanaman kita dari mulai sejak tanam sampai dengan panen itu terlindungi dari serangan hama dan penyakit. Teman-teman semuanya, di Indonesia ini terlalu banyak para akademisi di bidang pertanian. Di Indonesia ini terlalu banyak praktisi yang mahir di pertanian. Tetapi apakah ilmunya sampai ke teman-teman petani? Ini masih tanda tanya besar. Apakah ilmu yang mereka pelajari, akademisi praktisi ini sampai ke telinga teman-teman petani? Ini masih tanda tanya besar. Olehnya, karena keterbatasan dari para akademisi, para praktisi untuk terjun langsung ke lapangan, itulah ada YouTube. Nah, teman-teman petani ini yang harus kreatif, harus mencari informasi, harus menambah ilmunya tiap hari supaya bekal untuk berbudidaya itu semakin banyak. Jangan hanya menerapkan satu konsep, karena di YouTube itu banyak konsep, banyak akademisi yang terus mengedukasi, terus membagikan ilmunya untuk diserap oleh petani-petani. Karena teman-teman, mendampingi langsung ataupun lewat media sosial ataupun lewat WhatsApp, itu hanya beda-beda tipis saja. Tapi kalau misalnya saya pribadi harus ke Indramayu, harus ke Subang, harus ke Karawang, harus ke Cirebon, harus ke Nganjuk, harus ke Jember, itu kan tidak mungkin. Oleh karenanya media inilah kami gunakan agar apa? Agar teman-teman petani itu tidak meninggalkan rumahnya, tetapi ilmunya tetap dapat. Nah, itu yang kita inginkan sebenarnya. Teman-teman semuanya, hasil panen yang baik, hasil panen yang meningkat tentu harus dibarengi dengan budidaya yang baik,
pemeliharaan yang baik, pemupukan yang baik, pengendalian hama dan penyakit yang baik. Dan lebih penting lagi, selalu menjaga pH tanahnya. Tolak ukur dari kesuburan tanah itu ada pada pH tanah. Kalau pH tanah Anda baik, maka tentu semua yang Anda tanam pasti akan berhasil. Semua yang Anda budidaya pasti akan maksimal. Olehnya, memelihara atau menetralkan pH tanah itu adalah wajib bagi setiap petani. Jangan kita hanya menunggu hasil dari tanah yang kita budidaya, yang kita tanami ini, tetapi tidak tidak mau memperbaiki kondisi kesuburan tanahnya, kondisi pH tanahnya. Saya kira begitu teman-teman sharing pada hari ini. Semoga sharing ini bisa terus menginspirasi teman-teman semuanya agar dunia pertanian di Indonesia ini terus maju. Tidak mungkin hanya dengan saya sendiri, hanya dengan tim saya Indonesia ini bisa maju. Pertaniannya bisa meningkat. Tidak mungkin teman-teman. Butuh respon positif yang baik, butuh kerjasama yang baik dari semua stakeholder, dari semua petani, agar bersama-sama kita bisa membangun pertanian Indonesia ini agar bisa bersaing di kancah negara, dan lebih penting lagi tidak mengimpor beras dari negara tetangga. Begitu teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.